kemarin pas Q&A di podcastnya Senja tuh Jadi dapat insight ya, ada apa teh kan ada obrolan. pembahasan yang apa namanya banyak wanita yang dominan. Nah, banyak wanita yang dominan terus akhirnya sampai Ada yang bilang juga wanita dominan itu bahasa sekarangnya katanya woman alpha, alpha ya, ada deh kalau bahasanya gitu kalau nggak salah ya gitu. QCM apa, correct me if I'm wrong, cimiu. Cimiu. Iya katanya namanya bahasanya tuh apa namanya, woman alpha gitu. Nah, itu kan si banyaknya berpengaruh ke kehidupannya mereka, rumah tangga lah. Yang kemarin dibahas sama Ustaz Ridho kan ada ayatnya apa, dasar agamanya apa gitu ya. Terus ngaruhnya kemana, karena kita bukan Ustaz jadi nggak bisa ngomong ayatnya, nggak hafal juga. Itu kalau secara yang secara psikologi Ya. yang suka kamu bahas itu yang mendasari kayak begitu apa biasanya si ceweknya teh gitu. Kalau aku ya, aku itu selalu dididik, bukan dididik, ada doktrin yang dari kecil. Ke aku ya, nggak tahu kalau ke teteh, kalau ke yang lain. Aku tuh selalu didoktrinnya gini. Seingat aku dari yang kayak inget banget lah, SMP aja aku udah paham tentang konsep itu gitu loh. Jadi dari SMP tuh aku udah tahu nanti kuliah mau kemana, terus kerja mau kemana. Konsep apa? Mama tuh selalu ngomong gini. Mama tuh selalu ngomong, Cak, nanti kuliahnya pilihnya yang bisa jadi kayak profesi gitu kan, supaya kan Ica teh perempuan, supaya Ica tetap boleh kerja, Ica tetap boleh berkarya gitu kan. Tapi kan Ica perempuan, nanti Ica nanti akan punya anak, Ica akan punya suami. Gedein. Ica nanti akan punya anak, Ica nanti akan punya suami gitu kan, supaya jangan sampai ada konflik. Karena konflik itu banyaknya dibikin. Konflik tuh dibikin gitu. Ingat banget. Dan itu tuh aku tuh nanya, kenapa konflik dibikin teh gimana? Ya kan gini, misalnya kuliah misalnya di mana gitu ya, fakultas apa misalnya, yang nantinya harus bekerja kantor, office hour gitu kan, berangkat pagi pulang sore gitu kan, atau pulang malam gitulah. Terus nanti akan ada kondisi-kondisi yang misalnya anak sakit atau suami sakit, atau misalnya harus urusan anak sekolah atau apa gitu kan, nanti akan ada konflik kan. Mama tuh harus kerja, kamu tapi ini gimana ya, tapi anak gimana ya gitu kan, bla bla. Itu kan artinya itu konflik dibikin. Karena kenapa konflik dibikin? Karena sebenarnya dari awal gitu kan, dari jauh-jauh hari itu udah bisa diprediksi akan seperti itu gitu kan. Nah, dari mindset itu aku mah dari kecil tahu aku pengen kuliah di psikologi gitu kan. Dan dari awal bahasan kita pas pacaran ya maaf ya kalau misalnya kita dulu pernah melakukan salah ya gitu loh, kita pacaran ya gitu kan. Siapa? Kita lah, masa sendiri. Maksudnya gini, pas pacaran salah satu aku meyakinkan dan yakin memilih kamu gitu ya jadi pasangan aku ya, jadi suami itu karena sebenarnya kita tuh sering bahas kan ya tentang nanti kalau sebenarnya bukan bahasan berat ya, maksudnya kayak ngobrol, tapi itu jadi goals kita sama atau enggak gitu kan, visi misinya sama enggak. Dan aku ngerasa visi misi kita sama, bahwa kamu ya pribadi kamu nggak suka perempuan yang kerja gitu kan, karena kasihan anak bla bla bla, kamu nanti di rumah aja, tapi di rumah kamu bisa kayak gitulah, ada obrol-obrol gitu kan. Jadi yang oh iya nih, itu juga salah satunya untuk menghindari konflik yang dibikin gitu kan. Misalnya aku yang nggak mau kerja, aku pengen di rumah, ternyata ada dorongan, bukan paksaan ya, ada dorongan yang nggak apa-apa kok kalau kamu kerja, nggak apa-apa kok gini, itu kan konflik dibikin ya. Nanti misalnya ada apa jadi konflik gitu kan, itu loh. Dan balik lagi ya, kenapa ada perempuan dominan? Kalau lihat ke belakangnya kayak tadi bahasannya tadi, aku jadi berpikir apakah dasar-dasar itu ada di pernikahan orang, ngerti nggak? Dasar apanya? Dari sebelum pacaran, dari pas pacaran misalnya, atau dari pas pengenalan,
obrolan satu visi misi, iya kan? Karena gini, misalnya Tapi misalnya gini, ya ya kan, aku kerja, misalnya kan kamu tahu aku kerja. Pertama, ketika laki-laki memacari perempuan yang sudah bekerja, mendekati perempuan yang sudah bekerja, itu kan udah tahu resiko di awal, ngerti nggak? Iya kan? Bahwa perempuan ini kerja, lu akan siap nggak dengan segala konflik-konfliknya? Itu kan, ya itulah makanya aku tuh selalu diajarin sama mama papa tuh kalau berpikir tuh panjang, berpikir tuh meluas, bahwa kalau kamu mendekati perempuan yang udah bekerja, kamu harusnya udah bisa memprediksi konflik-konfliknya apa, gitu kan? Gitu. Atau misalnya ketika ada ya itulah, apakah visi awalnya udah sama? Karena gini, wanita dominan itu pasti ada penyebabnya, ya kan? Ada penyebabnya. Misalnya yang terlalu perempuan itu, yang aku tahu ya, ada ayatnya yang memang perempuan itu bukan tugasnya mencari nafkah, bukan. Allah akan menurunkan rezeki untuk wanita tersebut kalau dia mencari rezeki di luar. Tapi kalau suami yang mencari nafkah, Allah menurunkan rezekinya untuk satu keluarganya. Jadi perempuan itu bukan cari nafkah, tapi dia punya kesempatan dan boleh untuk berkembang, untuk bertumbuh. Tapi nah itu, kenapa banyak sekarang perempuan merasa gue harus cari nafkah, gue harus nambahin. Kita juga kan, kondisi kita juga kan ada naik turunnya ya gitu kan. Dulu pernah kondisinya, menurut kita yang sekarang ya, aku nggak ngebandingin sama orang lain, maksudnya Alca lu kan susah-susahnya lu gitu ya. Ya aku mah bandingin sama kehidupan aku ya. Kita pernah kok ada di kondisi yang tidak baik gitu kan. Tapi balik lagi, kamu nggak pernah memaksa aku untuk cari nafkah. Tapi ada momen aku berpikir gitu kan ya, ini harus apa ya gitu loh, yang tetap bisa sesuai dengan passion aku, yang aku nggak ada kepikiran pada saat itu pun aku harus kerja kantor pada saat itu, walaupun kondisi saat itu menurut aku ya, menurut kita itu tuh cukup lumayan lah, goncangannya, mencemaskannya gitu ya. Tapi aku saat itu sampai nggak kepikiran untuk kerja kantor, tapi aku berpikir apa yang aku bisa lakukan gitu kan untuk cepat keluar dari kondisi ini nih. Jadi ikhtiar untuk memperbaiki keadaan. Iya, gitu kan. Tapi dengan banyak cara kan itu. Dengan passion aku, artinya kan ada orang yang pokoknya gue mau apa aja deh, yang penting dapat duit gitu kan. Misalnya passionnya, misalnya dia vokal, tapi tiba-tiba dia jadi buruh atau jadi apa, atau kerja kantor kayak gitu lah. Nah, aku sejauh ini ya, waktu kondisi kita lagi nggak baik-baik aja juga, itu tuh tetap ada di, menurut aku ya, kalau diingat-ingat kayaknya tetap linear ya dengan diri aku gitu. Nggak pernah juga sampai saat ini, seingat aku ya, aku nggak pernah juga bilang berapa pendapatan aku, apa yang aku dapat gitu kan. Kamu juga nggak pernah nanya. Sejauh ini, sesusah apapun kita pernah ada di kondisi itu, kamu tetap mindsetnya adalah nafkah dari kamu gitu kan. Kamu selalu menanamkan di aku gitu ya, aku masih ingat banget, karena dari sebelum nikah kan, kamu harus hidup dari apa yang saya kasih itu kan. Makanya pas sebelum nikah kamu bilang, kalau nikah sama saya mobil kembaliin ke papa. Sebetulnya sih bahasanya dulu saya ngomong gitu karena awam ya, makin sini makin tahu sebetulnya harusnya bahasanya dirubah. Kamu harus hidup dari rezeki Allah yang lewat jalan saya gitu. Iya itu. Nah, aku kemarin sempat mikir, misalnya kamu mindset yang kayak gitu, ini kita ngobrolnya tentang kita ya gitu loh, aku tidak merasa kita lebih hebat dibanding orang lain gitu kan, enggak. Misalnya gini, kalau kamu ikut menghitung, ya kan, ikut menghitung pendapatan aku sekarang aja, kondisi sekarang kamu ikut menghitung pendapatan aku, kamu tahu pendapatan aku bla bla bla,
dan aku dengan secara eksplisit bilang, yang uang aku yang ini buat bayar ini ya, uang aku yang ini buat bayar ini ya, kayaknya egonya kayaknya ada merasa gue gitu kan, gue berjasa nih, gue ngebantu lo loh, kita sama loh gitu kan, lu kerja gue kerja, lu menafkahi gue juga menafkahi gitu kan, jadi posisi Muncul kita sama. bibit-bibit dominannya muncul. Posisi kita sama gitu kan. Jadi sekarang walaupun sekarang aku masih tetap bekerja gitu ya, dengan kondisi sekarang kan aku misalnya gitu kan, yang aku skinkan aku habis, apapun aku pasti bilang ke kamu, walaupun misalnya belinya pakai uang aku gitu ya, tapi aku selalu bilang ke kamu dengan tujuan kamu tahu kebutuhan aku apa, yang anak-anak butuh ini gitu kan, yang sekedar yang beras habis, yang apa habis, yang uang yang kan dikasihnya bulanan ya gitu kan, yang uang bulanan udah habis, yang ini aku selalu, jadi aku memposisikannya ya pokoknya kamu harus tahu aku nggak salah ya. Sejujurnya ketika aku bilang kayak gitu bukan yang ya gue sih cuma bilang aja, gue bisa kok, sejujur mudah-mudahan itu bener, karena sampai saat ini aku ngerasanya ketika aku bilang sama kamu memang aku tahu kamu yang akan bertanggung jawab gitu loh, gitu kan. Tapi misalnya Bu jalan-jalan yuk, Bu apa yuk gitu kan, oh ya udah jalan-jalan aja gitu loh. Kan kamu nggak tahu ya, maksudnya gini kan, pakai ATM ya gitu kan, pakai ATM kan, kamu nggak tahu di ATM itu ada uang bulanan sisa berapa gitu kan, dan itu kan ada uang kerja aku gitu kan, Budgetnya tercampur gitu, kecampur kan, jadi kamu pun tidak merasa ih aku dibayarin, kecuali beda, oh uang yang dari kamu di ATM biru ya, uang kerja aku di ATM merah ya, jadi pas jalan-jalan aku pada ATM merah, hah gitu kan. Nah itu loh, dan rasa itu bisa tergerus, bisa jadi terbiasa. Mungkin awalnya kalau aku biasakan misalnya gini, ya aku yang bayar sekolah anak-anak ya, kamu bagian rumah ya bla bla bla, aku yakin semua laki-laki itu punya harga diri. Jadi itu kayaknya yang, kalau saya kan dulu nggak ngerti teori-teori begini kan. Saya dulu itu saya sering ngomong ke kamu, awal-awal kita nikah lah, saya selalu ngomong ke kamu, saya nggak akan bangga ya kalau kamu kerja kantoran terus kamu jadi direksi lah, dapat jabatan apa, saya nggak akan pernah ngerasa bangga. Tapi yang saya pengen itu, yang saya lihat itu gimana kamu ngurus Akang, gimana kamu ngembangin Akang, gimana kamu pakai ilmu kamu buat Akang. tapi itu juga salah sebenarnya kan. Ya kan, nggak tahu peran fungsi kayak gimana tuh, nggak paham kan sebetulnya. Itu qadarullah, Allah gerakan, Allah mudahin begitu aja gitu. Padahal sayanya juga sebetulnya nggak paham kenapa saya ngomong kayak gitu. Makin sini saya makin paham, ternyata kedominan itu karena ada fitrah kepemimpinan yang dikasih ke cowok sama Allah, dikasih ke laki-laki itu fitrah kepemimpinan kan. Kalau kita punya fitrah kepemimpinan, seorang pemimpin itu mendominasi itu menjadi satu kebutuhan yang absolut. Mustahil seorang pemimpin kalau dia nggak dominan. Karena Allah nggak ngasih fitrah cewek untuk memimpin, wanita sebetulnya nggak ada kebutuhan untuk dominan. Iya. Kecuali karena perempuan itu rasa, laki-laki itu logika. Nah, si kebutuhan dominan ini kenapa muncul? Salah satunya itu statement-statement yang ada di sosial media. Kita scroll, ada wanita alpha lah, ada apa, child free lah, segala macam. Dan ada sekarang makan gue cerai sama elu, gue bisa hidup, gue bisa kan, hidup itu bukan sekedar materi ya gitu kan, itu kan itu. Nah makanya begitu satu kebutuhan cowoknya ini tidak terpenuhi dan peran itu diambil sama cewek, padahal secara fitrah wanita itu tidak butuh dominan, yang butuh itu cowok. Tapi si kebutuhan cowoknya ini diambil sama ceweknya, pasti itu akan jadi masalah. Dan secara cowok nih, secara di pihak laki-laki ya, saya ngerasanya semua suami itu
akan mendambakan seorang istri yang bergantung padanya. Bukan berarti kita konteksnya hubungan suami istri ya, bukan hubungan kita dengan Allah. Kita kan bergantung ke Allah, tapi seorang suami itu fitrahnya itu karena Allah kasih fitrah kepemimpinan, terus dominan itu jadi kebutuhan, dan circle terkecilnya dia itu istrinya dan anaknya. Seorang suami dan seorang ayah itu akan mendambakan seorang istri yang dan anak-anaknya yang bergantung pada dia. Tapi itu circle terkecil. Kenapa perempuan dominan? Ya kan? Karena dari circle terkecilnya pun sudah ada cacat tentang peran fungsi. Ya kan? Ya itulah. Kan kita tuh lebih senang ngomongnya tentang kita ya. Karena kita menyata walaupun ada yang Ya, ada yang salah. Biar rasanya nyampe. Gitu kan. Kayak tadi aku nggambarin. Anak-anak tahu aku bekerja. Ya kan? Anak-anak tahu aku berpenghasilan. Tapi misalnya, Bu, pengen beli sepatu, Bu. Bilang ke ayah ya. Gitu loh. Bu, pengen ini nih, Bu, ada bagus nih Lego atau apa. Sok kirim ke ayah. Anak-anak tuh harus menghargai bapaknya. Ya. Dan anak-anak tuh bahwa yang aku tanamkan kan misalnya aku suka ngomong sih ke anak-anak yang minta ke ayah, kan nanti ayah yang beliin gitu kan. Maksudnya rasa itu loh. Anak-anak harus tetap hormat walaupun kan sebenarnya pekerjaan kita kan nggak kelihatan ya penghasilan berapa ya, dan anak-anak memang taunya penghasilan kamu tuh pasti jauh lebih besar daripada penghasilan aku gitu kan. Jadi sampai saat ini respect anak-anak pun tetap besar ke bapaknya gitu kan, ke kamu, karena yang mereka tahu kami bisa hidup gitu kan. Allah titipi rezekinya ke ayahnya gitu kan. Ibu mah kerja aja gitu loh. Itu salah satunya loh. Ketika circle terkecilnya sudah salah memandang dan bersikap dan image-nya salah gitu kan, itu kan ya itulah tergerus yang tadinya nggak apa-apa lah gitu kan, nggak apa-apa, akhirnya misalnya ada berantem gini, ya kan kamu tuh sekolah sama mama yang bayarin, kenapa kamu nurutin sama papa gitu kan kamu tahu nggak yang beliin sepatu kamu siapa? Kan ibu. Kamu tahu nggak yang iniin siapa? Papa. Kamu tahu nggak gaji papa tuh berapa? Gaji papa itu aku sering banget dengar dari klien-klien aku. Kamu tahu nggak gaji papa tuh cuma cukup buat ini sama ini aja loh. Kamu pikir gitu kan? Kamu pikir selama ini yang nambahin, yang nutupin segala macam itu siapa? Itu kan dari uang ibu. Dan ketika gitu suaminya diem karena ngerasa iya sih gitu kan. Walaupun menghargai, menghormati dan respect itu sebenarnya tidak harus diinikan dengan nominal yang diberikan, karena kan yang aku tahu di Islam wajib pahala nafkah itu hukumnya wajib. Sedangkan kalau istri sodako, masuknya sodako, dan sodako itu sunat. Walaupun suaminya cuma ngasih 1 juta tapi istrinya 10 juta, tapi tetap 10 juta itu cuma jadi sodako gitu kan, pahalanya lebih kecil gitu kan. Nah ketika laki-laki yang ketika respect itu diukur dan dihitung dari nominal ya, itu yang akan yang gue gitu kan, mulai fitrah peran fungsinya istri, peran fungsi suami sebagai di Islam seperti apa, itu sebagai apa, akhirnya jadi mengikuti modernisasi gitu kan. Tapi kan modern gimana sih? Kan zaman sekarang gitu kan. Zaman sekarang tuh sekarang itu kan gitu itu kan. dari Iya. Konten kan. Nah, konten alhamdulillahnya kita hidup di zaman sekarang gitu kan. Tapi sejujurnya menurut aku ya, aku masih ajak itu karena apa? Masih tahu loh aku batasan aku sebagai wanita apa. Batasan aku sebagai ibu apa, sebagai istri apa, sebagai diri apa, aku punya hak sebagai diri aku apa, itu kayaknya nilai-nilai yang mama papa kasih itu. Nah itu kan berarti kesimpulannya bukan berarti seorang wanita atau seorang istri itu nggak boleh berkarir, ya kan? Bertumbuh, ya kan? Bukan berarti boleh berkarir di kantor juga boleh, nggak apa-apa. Cuman harus tahu peran dan fungsinya nih, harus tahu memposisikan dirinya nanti di rumah seperti apa.
Jangan jadi bos di kantor, di rumah jadi bos juga, karena ada bosnya di rumah, suami Iya. gitu kan. Nah, selama marwah itunya terpenuhi, marwah itunya aman, insya Allah akan baik-baik saja gitu kan. Jadi yang paling dibenci seorang pemimpin apa? Begitu dia merasa tidak bisa mendominasi yang dia pimpin. Dan merasa ada pemimpin lain selain Iya. dia gitu. Jadi ada Nah, dua ya. begitu misalnya gini, saya pernah nemuin temannya si mama. Temennya mama itu dua-duanya bekerja. Yang satu kerja di BUMN, suaminya dia kerjanya serabutan. Cuman secara rumah tangga hubungannya baik-baik aja. Terus saya lihatlah, saya diajak main sama si mama ke rumahnya. Istrinya begitu nyampe ke rumah, dia Merasa memperlakukan suaminya itu raja. Dia mengkhidmatkan diri sebagai istri untuk suaminya gitu. Jadi kata saya sih, kalaupun misalnya seorang wanita itu bisa segala macam, banyak kan kemarin juga teman kamu ada yang cerita, aku mah bisa kok benerin genteng juga bisa, aku mah bisa masang galon sendiri juga bisa. Jangan menunjukkan itu di depan depan suami. suaminya. Itulah intinya kan konflik yang dibikin. Ketika kerja pulang ke rumah pasti capek, pasti capek. Kan nggak bisa. Itu yang akan jadi salah kan? Nah itu, Yang tapi kan mama capek. nah itu Udah. maksudnya kalau misalnya memutuskan untuk bekerja, terus di rumahnya marwahnya harus dijaga, berarti fisik dan mentalnya harus double. Dan kamu Siap harus nggak tahu dengan itu gitu kan. Ya itulah intinya, kalau nggak siap ya udah, karena jangan sampai ada konflik yang dibikin gitu kan. Itu gitu loh. Kalau misalnya kita ngomongnya konsep rejeki, saya tadi baru dengar ceramah dari Syekh mana gitu ya, orang bukan orang kita sih, dia orang Mesir atau orang Arab, pokoknya daratan Arab lah. Itu masuk ke itu. Dia ngomong kebanyakan orang itu banyak fokusnya berdoa untuk rejeki yang datang. Dia lupa rejeki yang sifatnya menutup. Iya. Maksudnya ada misalnya ada dua orang, yang satu rezekinya sebulan gajinya 100 juta, yang satu lagi rezekinya per bulan gajinya 50 juta. Kalau kita fokusnya ke rezeki yang datang, kita akan melihat, oh yang 100 juta ini lebih baik nih rezekinya gitu kan. Tapi ternyata di kehidupannya, pas begitu Allah kasih dia rezeki 100 juta, Allah buka pintu-pintu kebutuhan sebanyak 90 juta sebulan. Iya. Tapi yang dikasih 50 juta per bulan, Allah tutup pintu-pintu kebutuhannya dan dia cuma ngebutuhin 20 juta sebulan. Ada sisanya 30 juta. Kalau dilihat dari situ, lebih besar mana rezekinya. Terus yang rezeki yang kebutuhan yang terbuka itu kayak misalnya dia pulang ke rumah tiba-tiba anaknya sakit, harus ke dokter ngeluarin duit gitu kan. Nah, jadi berdoalah untuk rezeki yang menutup juga gitu. Karena ada dua kemungkinan Allah kabulin kita tentang rezeki itu. Allah lebihkan rezeki yang masuknya, atau Allah kurangi kebutuhan Ya kitanya. bener. Yang perempuan dominan itu ya itulah. Kan orang tidak ujuk-ujuk terbentuk. Ya kan? Dibentuk dulu yang karena ada pembentukan akhirnya terbentuk gitu kan. Jadi pasti perempuan-perempuan yang dominan, perempuan-perempuan yang terlihat bisa hidup tanpa laki-laki misalnya gitu ya, atau yang dominan lah, walaupun dia punya suami segala macam, pasti ada di belakangnya ada dorongan Ada yang, cerita di belakang. ada cerita di belakangnya, ada dorongan yang bikin dia jadi bisa sedominan itu. Gitu kan. Ada kok, aku ada klien yang seminggu tuh full
harus kerja, tapi kan aku tuh nggak punya waktu buat main sama anak, aku tuh nggak punya waktu buat kumpul sama suami, karena kan aku harus kerja, aku kan harus achieve, aku segala macem. Ya itulah, karena kan apa namanya, biaya besar, karena kan aku harus dapat apa fee segala macam bla 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 gitu kan. Dan itu pasti dia dibentuk dulu dengan cerita di belakangnya. Dan pola dia sekarang dengan dia yang sibuk dan jadi wanita dominan itu sebenarnya sedang membentuk suaminya dan anaknya. Kalau nantinya ada titik suaminya dan anaknya sudah terbiasa tanpa dia, jangan komplain gitu kan. Atau suaminya selingkuh, atau suaminya banyak kan yang menjalani rumah tangga, ya udah yang penting aku punya suami, aku punya istri gitu kan. Ya karena si dominasinya itu kebutuhan Iya. suami, karena kebutuhannya tidak terpenuhi, yang namanya kebutuhan dia akan mencari. Iya, dan ya itu ketika sudah terbentuk anak dan suaminya gitu ya, enjoy berdua atau apa gitu, dan udah terbentuknya, ya wah nggak apa-apa kamu kerja aja, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Yang tadinya kenapa sih kerja terus, kenapa sih si ibu kerja terus, atau kenapa sih saya, lama-lama mereka sudah membentuk berdua gitu kan, bondingnya kuat banget, ya udah nggak apa, kita berdua aja gitu. Dan akan ada di titik kita tua, ya kan, kita nggak akan kerja sebegitunya gitu kan. Ketika semua target sudah terkumpul, misalnya dana darurat segala macam, tabungan segala macam, ada di titik kita istirahat dan kita baru sadar Anak-anak udah mandiri. anak-anak udah mandiri, mandirinya tapi mandiri yang tanpa ada sosok kita gitu kan. Anak-anak yang nggak deket sama kita, anak-anak yang kita ada tapi kayak nggak ada, ya kan, bener-bener yang ya karena kebayang nggak bertahun-tahun dia hidup punya ibu tapi kayak nggak ada. Jadi kondisi itu kan akan tetap berlangsung, tapi nantinya semakin besar. Yang tadinya ibunya yang pergi, anaknya yang di rumah, punya ibu tapi kayak nggak ada. Lama-lama ibunya yang di rumah, anaknya yang keluar karena udah besar, kondisi itu akan tetap ada, bahwa punya ibu tapi kayak nggak ada gitu kan. Jadi ibunya ada di rumah juga yang nggak terbiasa nyapa, nggak terbiasa cerita, karena memang tidak dibentuk gitu kan. Nah itu jangan komplain gitu. Jadi balik lagi, bukan nggak boleh bekerja gitu ya, tapi harus ada rem. Nah remnya itu harusnya nggak mudah sih, aku selalu ngomongnya kan nggak mudah gitu, tapi pasti bisa kalau kita mau. Remnya itu tentang paham tentang peran fungsi kita yang seharusnya di agama ya, di Al-Quran. Karena kalau remnya adalah kata si A, kata si B gitu kan, itu cuma ngeremnya sebentar gitu loh.